Baiklah, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Nafis Dianggara, dari kelas 11 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ajaran sosial gereja. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur saya panjatkan atas nafas, berkat, dan kehidupan yang masih Kau berikan kepada saya hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi saya akan membuat video pembelajaran. Sudi kiranya Engkau memberikan kepada saya akal budi dan terang pikiran. Semoga saya bisa lancar mengerjakan dari awal hingga akhirnya. Semua doa dan harapan ini saya satukan melalui Putra Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ajaran sosial gereja sebenarnya adalah ajaran gereja yang diperuntukkan bagi kebaikan bersama, dalam artian common good dalam masyarakat. Keberadaan ajaran sosial gereja telah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Perjanjian Lama. Maka sumber ajaran sosial gereja Katolik adalah satu kitab suci, terutama ke-10 perintah Allah yang menjadi dasar pengajaran moral dalam gereja Katolik. Melalui hukum-hukum Musa di Perjanjian Lama, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan hukum tidak hanya untuk mengatur penyembahan kepada Allah, tapi juga untuk mengatur kehidupan yang benar antara sesama keluarga dan masyarakat. Hukum ini yang kemudian disarikan menjadi kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan kekuatanmu, dan kasihanilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua, ada pengajaran para bapa gereja dan para pujangga gereja, terutama Santo Agustinus melalui bukunya The City of God yang mengatur pengajaran tentang manusia dan masyarakat. Yang ketiga, ada pengajaran dari Bapak Paus, yaitu dari surat-surat ensilik dan pengajaran lisan dalam homili, sermon, atau pidato. Pengajaran dari Bapak Paus ini merangkum kitab suci dan pengajaran dari para bapak gereja dan pujangga gereja. Bapak Paus yang mengajarkannya ajaran sosial ini kepada dunia adalah merupakan tanda bahwa Kristus tak meninggalkan umat manusia sebagai yatim piatu, namun terus menyertainya dengan ajarannya yang ditujukan bagi semua orang demi kebaikan bersama. Paus yang sekarang ini mengajarkan sesuatu yang telah menjadi pengajaran gereja sepanjang sejarah, dan tidak mengajarkan hal yang baru atau inovasi yang dibuatnya sendiri. Paus mendorong dibentuknya kegiatan dan lembaga sosial dalam masyarakat yang sifatnya untuk mendukung masyarakat itu sendiri. Namun harus melihat dasarnya bahwa semua itu adalah untuk menerapkan hukum kasih dalam masyarakat. Memang dalam hal ini gereja tidak mengajarkan penemuan suatu sistem bisnis atau pengaturan masyarakat. Namun gereja mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya demi mengarahkan umat manusia kepada kekudusan, sehingga manusia dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu surga. Semua perkembangan di dunia ini tidak boleh menghalangi manusia untuk mencapai tujuan akhir ini. Maka dengan demikian, ajaran sosial gereja tidak terbatas pada mendirikan rumah sakit atau keterlibatan politik atau teologi sosial politik. Seperti yang pernah Anda dengar, mungkin ada baiknya jika Anda membaca surat ensilik Paus Benediktus yang ke-16. Jadi sekian video pembelajaran dari saya. Maaf jika masih ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.